Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hiriah. NIM saya 2214170. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2B akan menyelesaikan tugas UTS TIK. Baiklah, yang pertama adalah apa itu komunikasi data? Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi dari dua atau lebih alat bahasa Inggris seperti halnya komputer, laptop, telepon genggam, yang lainnya, terhubung antara satu dengan yang lainnya dalam sebuah jaringan. Contohnya nih, kayak misalnya kita WhatsApp gitu loh. Nah, kan dari dari HP lain ke HP lain itu namanya komunikasi data. Nah, yang kedua adalah apa sih persamaan dan perbedaan komputer dan manusia? Nah, persamaan komputer dan manusia salah satunya tuh diantaranya adalah kemampuan menyimpan data. Seperti halnya manusia yang dapat menyimpan data dalam otak kepalanya, komputer juga bisa menyimpan data dalam sebuah memori. Nah, banyak juga nih kesamaan lainnya, seperti jika komputer merefresh untuk dapat bekerja lagi dengan baik, manusia pula merefresh dirinya untuk bisa bekerja lagi dengan baik. Nah, bedanya manusia memiliki cara refresh yang berbeda-beda, kayak gitu tuh. Sekarang nomor 3, kenapa sih manusia tuh sekarang membutuhkan komputer? Nah, jawabannya tidak heran jika manusia kini membutuhkan komputer serta teknologi lainnya. Karena seiring berkembangnya zaman, sudah jarang ditemukan informasi-informasi yang beredar lewat koran. Bahkan, radio yang merupakan alat untuk mendapatkan informasi itu tuh saat ini sudah jarang dipakai karena perkembangan teknologi yang memaksa kita untuk terus maju ke era digital. Nah, kini kan berita-berita yang lebih sering ditemukan dalam siaran televisi, web, ataupun sosial media lainnya. Nah, selanjutnya itu pengelompokan komputer. Nah, yang pertama ada kelompok komputer digital, yaitu komputer yang digunakan untuk mengolah data kuantitatif seperti huruf, angka, kombinasi huruf angka, serta karakter khusus. Biasanya komputer ini memerlukan bahasa perantara, yaitu bahasa pemrograman. Nah, salah satunya komputer digital itu adalah PC, kayak gitu tuh. Nah, selanjutnya ada komputer analog. Komputer analog itu komputer yang digunakan untuk mengolah data kualitatif. Contohnya tuh kayak komputer buat pengukur cuaca gitu. Nah, selanjutnya itu ada komputer hybrid. Itu komputer yaitu kombinasi antara komputer analog dan digital. Nah, contohnya tuh kayak pengukur detak jantung. Baiklah, selanjutnya nomor 5 itu tentang macam-macam software. Yang pertama itu ada Windows. Windows itu adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft. Nah, biasanya Anda dapat melakukan komputer dalam melalui sistem operasi. Nah, Windows ini mayoritas sudah dibundling pada komputer PC baru, sehingga Windows menjadi sistem operasi yang paling populer di dunia. Nah, Windows juga sistem operasi yang tertutup, maka perkembangan sistemnya hanya bisa dilakukan oleh pekerja pabrik. Nah, selanjutnya ada Linux. Nah, Linux ini adalah sistem operasi yang terbuka atau open source. Maka siapapun yang bisa mendownload, semuanya bisa mendownload yang dimiliki program dan bisa juga mengembangkannya. Nggak kayak tadi Windows tuh kan nggak bisa berkembang, dia hanya di pabrik. Nah, kalau misalnya Linux itu bisa berkembang. Nah, selanjutnya ada Mac OS. Nah, Mac OS ini adalah software yang sistem operasi yang menjalankan setiap Mac. Nah, Anda dapat melakukan banyak hal di Mac yang tidak dapat Anda lakukan di komputer lain, karena Mac ini dirancang khusus untuk perangkat keras yang menggunakannya dan sebaliknya. Nah, Mac OS ini biasanya dipakainya oleh perusahaan Apple. Nah, ada juga dirangkai aplikasi yang desainnya dengan indah. Nah, selanjutnya ada CD atau compact disc. Nah, ini tuh salah satu
piringan kecil, piringan bulat itu tuh caranya dengan nanti ada laser yang menyinari lapisan pelindung yang bening itu. Nah, ketika motor di drive it di CD player bekerja memutar disk, nah laser itulah yang berfungsi untuk melacak dan menampilkan data. Nah, selanjutnya ada Symbian OS. Nah, Symbian OS ini yaitu mampu pengoperasiannya secara multi reading, multitasking, dan pengamanan terhadap memorinya itu bagus. Dan semua pemrograman pada Symbian itu dilakukan secara event basis, artinya hardware CPU menjadi tidak aktif ketika tidak ada liputan berupa aktivitas tertentu gitu. Nah, selanjutnya nomor 6 yaitu apa sih memori CPU dan prosesor itu? Nah, mereka adalah bagian-bagian yang saling bekerja sama. Nah, sebuah CPU digunakan brainware sebagai prosesor untuk membantu proses data dengan mengambil dan menulis data. Contohnya, seperti seorang mahasiswa yang sedang membuat PPT untuk presentasi. Nah, seorang mahasiswa itu menjadi brainware yang memasukkan data ke komputer, dan CPU bertugas untuk menginstruksikan atau memasukkan data tersebut dengan mengambil atau menuliskannya ke dalam sistem. Nah, barulah memori ini berfungsi untuk menyimpan data yang tadi dimasukkan ke dalam komputer. Selanjutnya nomor 7 yaitu tentang hardware, software, dan brainware. Nah, mereka adalah para komponen penting dalam komputer. Nah, hardware adalah sebuah perangkat keras yang komponen fisik komputer yang bisa terpegang oleh tangan. Contohnya nih kayak keyboard, mouse, dan lain-lain. Nah, adapun software adalah sebuah perangkat lunak dalam komputer yang berbentuk web browser, aplikasi atau lain-lain sebagainya yang berfungsi memberi perintah kepada perangkat keras tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Nah, contoh dari software adalah perangkat Microsoft yang digunakan untuk membuat dokumen. Sedangkan brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, mengoperasikan, ataupun bahkan orang yang sedang menggunakan komputer. Nah, selanjutnya yaitu nomor 8, yaitu tentang perkembangan komputer dari generasi 1 ke generasi sekarang. Nah, kita awal dulu ya. Awal komputer itu awalnya kan dari abacus, yaitu alat hitung yang dari biji-bijian itu. Nah, pas kertas sama pensil tuh ada, dia kehilangan popularitasnya. Nah, pas komputer generasi pertama datang, yaitu sebuah komputer elektrik yang disatukan dengan mesin-mesin magnet kayak gitu-gitu tuh, yang berisi angka-angka. Nah, selanjutnya di generasi kedua komputer ini semakin mengecil. Jadi yang tadinya komputer itu kan ada tabungnya tuh, jadi tipis, jadi kayak laptop kayak gitu tuh. Karena tipisnya itu karena yang magnet tadi tuh diperkecil, menjadi lebih kecil magnet-magnet itu. Nah, selanjutnya di generasi ketiga ukurannya yang semakin kecil. Yang tadinya komputer itu tidak bisa dibawa-bawa kan, laptop juga lumayan besar. Nah, semakin kecil tuh adanya HP, tablet, dan lain-lain. Nah, di generasi keempat semakin lagi canggih dengan memasukkan desain-desain terbaru dan mulai diperjualbelikan. Nah, di generasi kelima itu semakin canggih lagi. Bahkan komputer ini sampai ingin menyerupai manusia, yaitu seperti robot-robot. Nah, itulah generasi kelima.
Nah, sampai ke generasi sekarang itu bakalan ada komputer yang tidak yang di luar jangkauan pikiran manusia gitu. Kayak misalnya layarnya tuh bakalan ngambang gitu, kayak hologram kayak gitu. Kayak gitu, itu adalah sejarah dari generasi pertama ke sekarang, yaitu semakin berkembang, canggih. Nah, selanjutnya nomor 9, yaitu apa sih jaringan komputer tuh? Nah, jaringan komputer merupakan media yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer untuk berbagi sumber data. Nah, jaringan komputer saat ini orang gunakan untuk mentransmisikan data lewat saluran berbasis internet. Contoh-contoh jaringan komputer itu yaitu LAN atau Local Area Network. Terus ada nah, sebelumnya jaringan komputer LAN ini merupakan salah satu jenis yang mungkin sering ditemukan. Nah, selanjutnya ada PAN atau Personal Area Network. Nah, selanjutnya juga ada MAN atau Metropolitan Area Network. Ada juga CAN atau Campus Area Network. Selanjutnya ada VPN atau Virtual Private Network. Ada juga WAN atau Wide Area Network, dan juga ada internet. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu nomor 10, yaitu tentang penjelasan macam-macam hardware. Nah, yang pertama ada hard disk. Nah, hard disk ini fungsinya sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti doc, PDF, MP3, dan lain-lain. Nah, fungsi hard disk dalam menyimpan berbagai file tersebut, maka bisa dibilang hard disk itu adalah nyawa bagi seorang pengguna dalam komputernya. Nah, selanjutnya ada floppy disk atau bahasa Indonesianya itu cakram liuk. Adalah media penyimpanan berbentuk cakram yang terdiri dari media penyimpanan magnetis tipis dan fleksibel, disegel dalam plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, cakram liuk juga populer disebut sebagai disket. Selanjutnya ada hardware flash disk. Flash disk ini merupakan salah satu alat eksternal komputer yang dapat kita manfaatkan sebagai penyimpanan. Dengan flash disk sendiri, kita tidak harus ribet untuk memindahkan data. Ada banyak sekali kegunaan flash disk. Selain menyimpan data, ternyata terdapat berbagai fakta menarik mengenai kegunaan flash disk lainnya. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada hardware CD atau compact disc. Nah, kalau si CD ini itu yang biasa kita lihat tuh yang lingkaran yang dimasukin. Nah, dia tuh caranya dalam menyimpan datanya di situ. Nanti kalau si CD itu dimasukin di dalam displaynya, nanti ada laser yang akan memunculkan data-data itu. Nah, selanjutnya ada SSD atau Solid State Drive. Nah, ini merupakan perangkat yang dirancang untuk menyimpan data menggunakan serangkaian IC. Nah, di dalam SSD ini, di dalamnya ditanamkan suatu chip sebagai media penyimpanan guna menulis maupun membaca suatu data. Nah, SSD bisa dikatakan sebagai perangkat penyimpanan yang jauh lebih baik dibandingkan HDD.
Baiklah, terima kasih. Cukup sekian penyelesaian UTS, tugas UTS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.